Selamat sore Pak, perkenalkan nama lengkap saya Yolan Siporandon. Saya mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas A dengan NIM 19030300. Saya akan melanjutkan review buku ke-13 yaitu mata kuliah pengantar Sosiologi. Pengenalan Sosiologi jika pengembangan. Apa yang di bumi seseorang mungkin bertanya, memiliki kesempatan hidup di Ethiopia atau negara-negara miskin lain harus dilakukan dengan ekonomi industrialisasi. Hujan akan atau seperti yang telah terjadi baru-baru ini di Afrika akan bukan jatuh, jagung dalam beras akan ditanam, lumbung yang terisi penuh dan kelaparan diperiksa jika hujan datang. Tapi mengapa ada begitu sedikit waduk yang tangki penagihan untuk menjebak air untuk rilis masuk waktu kekurangan. Di Bangladesh banyak orang menderita malnutrisi dan kekurangan makanan di daerah dengan kelimpahan alam tanah yang baik, iklim dan air. Kelaparan di Bangladesh terjadi dalam 1 tahun terakhir ketika Bangladesh memiliki hasil panen yang sangat baik. Ketika ketersediaan makanan tinggi pada lebih secara umum, mengapa menurut PBB hampir 800 juta orang terletak di apa yang disebut dunia ketiga akan kelaparan di akhir abad ini. Untuk memahami kesenjangan antara negara, kita harus memiliki beberapa ide tentang kondisi yang mendorong kemakmuran dari orang-orang yang bekerja menentangnya. Lebih dari dua terakhir, para ilmuwan sosial yang telah di puluhan tahun berupaya memahami pola perkembangan dan perubahan sosial, khususnya yang menggalang kemakmuran. Hal ini telah dihasilkan di antara para ilmuwan sosial, sementara banyak spesialis telah berkontribusi pada bidang penelitian ini, termasuk ahli geografi, ekonomi, antropo, dan sebelumnya ini penelitian berat, termasuk riset sosiologi, lebih peduli dengan apa yang terjadi di barat masyarakat. Setelah Perang Dunia Kedua, pengembangan teknik penelitian mendorong survei sosial yang meliputi data yang lebih dan lebih statistik. Statistik ini bisa lebih nyaman, murah, dan terpercaya diperoleh dalam diri seseorang negara. Selain itu, ilmu sosial barat cenderung homogeneitasasi sebanyak itu terkait dengan tuntutan pemerintah. Porsi pesanan teks. Teksnya memuat tinjauan tentang lapangan dan memberikan dasar pengenalan masalah pembangunan. Sementara ini akan melibatkan pembahasan terperinci tentang dunia ketiga yang dibahas dalam buku ini. Proses umum perubahan sosial, termasuk industrialisasi dan urbanisasi yang telah terjadi di seluruh dunia. Proses seperti pertumbuhan penduduk, perluasan pendidikan, perubahan politik, dan sebagainya diperiksa dengan referensi negara maju dan kurang maju. Sebuah sosiologi berkembang tidak boleh hanya sebuah sosiologi dari dunia ketiga. Ada beberapa tema umum bahwa pendatang baru studi pengembangan harus mengakui. Yang pertama, keadaan saat ini negara-negara miskin di dunia hanya dapat dipahami oleh tinggi pengenalan sosiologi pengembangan untuk menjaga istilah dunia ketiga untuk menggambarkan sejumlah besar masyarakat yang relatif miskin adalah salah satu melihat ini kemiskinan sebagai tidak terhubung dengan kekayaan relatif dari dunia pertama. Singkatnya, kita membutuhkan perspektif global yang luas jika kita melihat pola kegagalan dari kegagalan dunia. Gambar yang menunjukkan lokasi 3 dunia, 2 yang pertama terutama di belahan bumi utara ketiga selatan. Pada saat saya namun akan selalu untuk mengatakan bahwa fitur budaya dan ekonomi tertentu di masyarakat dapat diabaikan. Untuk berbicara seperti di atas, dari sistem global itu selalu menyiratkan bahwa bagian-bagian dari sistem itu akan menjadi lebih dan lebih mirip. Misalnya
Salah satu kekuatan utama di kerja hari ini adalah industrialisasi, tapi pengaruhnya terhadap dunia telah tidak seimbang secara budaya dari ekonomi. Beberapa masyarakat lebih industrialisasi daripada orang lain, dan sementara konsumen barang seperti Coca-Cola dipasarkan secara internasional. Ketimpangan dan pengembangan. Perbandingan internasional lanjutan menciptakan paradoks yang miskin di Amerika Serikat relatif kaya dibandingkan dengan miskin dunia ketiga. Sebagai Harigon menyatakan ada Amerika akrab, hal ini dirayakan dalam pidato dan diiklankan di TV dan majalah. Ini memiliki tertinggi standar hidup di dunia yang pernah dikenal. Dalam tahun 1990-an, Amerika ini dikhawatir tentang dirinya sendiri. Namun bahkan kekhawatirannya adalah produk kelimpahan. Sementara di diskusi ini melanjutkan ada Amerika lain. Di dalamnya berdiamlah sekitar 4.000 dan 5.000 juta warga tanah. Mereka miskin, mereka masih memastikan yang lain. Amerika tidak makin dalam arti yang sama dengan orang-orang miskin, negara di mana jutaan berpegang teguh pada kelaparan. Oleh karena itu, kemiskinan adalah istilah yang relatif, suatu kondisi yang hanya bisa didefinisikan dengan membandingkan keadaan dari satu kelompok orang-orang atau seluruh ekonomi dengan satu sama lain. Masalah dari mendefinisikan kemiskinan muncul karena langkah-langkah yang digunakan untuk membandingkan populasi akan bergantung pada berbagai asumsi tentang standar hidup yang memadai yang dinikmati beberapa orang dan yang mana beberapa tidak. Seperti yang akan kita lihat, ini adalah analisis utama masalah bagi mereka yang ingin mempelajari kemiskinan. Konsep kemiskinan. Ada dua definisi utama tentang kemiskinan hidup. Definisi yang satu berdasarkan analisis dan kekurangan sang nilai kerugian dalam istilah yang lebih luas daripada pendapatan pokok. Pendekatan yang biasanya menghasilkan angka lebih luas dari mereka dikatakan berada dalam kemiskinan. Ini berarti bahwa langkah-langkah yang berbeda kemiskinan memiliki titik-titik berbeda yang membedakannya. Dikatakan miskin dan non-miskin. Konsep hidup dari kemiskinan. Konsep ini didasarkan pada perkiraan tingkat pendapatan diperlukan untuk membeli makanan yang cukup untuk memenuhi rata-rata kebutuhan gizi setiap orang dan anak-anak dalam keluarga. Biaya makan dilihat sebagai biaya dasar hidup yang jika ditambahkan pada kelonggaran untuk pakaian pokok, bahan bakar untuk pemanas, dan sewa memproduksi si orang eksponen penting. Dan pendekatan ini adalah sosiologi Inggris Peter yang telah menghasilkan skala penuh survei pada orang miskin, menunjukkan bagaimana konsep kebutuhan sangat banyak masalah. Konsep kemiskinan ada perlu untuk melakukan hal ini dalam masyarakat di mana praktek ini dianggap kebutuhan. Perampasan terjadi segera setelah 2 atau lebih anak-anak tanpa pilihan yang sama dengan cara yang sama. Kebutuhan dasar perawatan kesehatan sebagai akan ditentukan oleh ketersediaan layanan kesehatan. Untuk memahami kekurangan relatif, oleh karena itu Townsend mendesak kita untuk memeriksa purpose sosial kebutuhan. Perbedaan antara negara dan miskin. Negara kaya dan miskin akan berbagi saham daripada pendapatan total global yang diterima oleh popul mereka masing-masing.
Ini diilustrasikan dalam angka-angka ini adalah sumber informasi valuable tentang distribusi. Demikian review buku ke-13 pengantar sosiologi. Terima kasih, Pak.